keyakinan kelas. Mengapa saya ganti menjadi keyakinan kelas? Karena ini semuanya harus menjadi keyakinan kita bersama dan yakin kita bisa melakukannya dalam proses kegiatan di sekolah kita ini, ya. Nah, coba perhatikan nomor 1. Ini kemarin sudah kita sepakati, menjadi orang yang disiplin. Semua kita sepakat, yakin menjadi orang yang disiplin? Tidak ada lagi yang terlambat? Jadi saya tunggu tuduhannya di minggu depannya. Kalau hari ini masih ada yang terlambat, MK. Jadi orang yang disiplin itu orang yang mau belajar, bukan karena terpaksa. Itu namanya disiplin, ya. Kemudian yang kedua, kita harus sepakat menjaga kebersihan kelas. Kalau saya perhatikan di akhir-akhir ini memang sudah mulai bersih, ya. Sudah mulai, walaupun masih ada yang tetap meninggalkan sampah. Mengapa kita perlu menjaga kebersihan kelas? Supaya apa? Nyaman pembelajarannya. Apalagi? Tidak terserang penyakit. Benar. Jadi hendaknya kita menjaga kebersihan bukan karena terpaksa. Paham, ya? Tapi dari kesadaran diri sendiri, ya, nak. Next, saling menghargai sesama. Ini menghargai sesama ini sudah kita laksanakan, sudah kita ini kan? Sudah kita pelajari sesuai dengan sila-sila Pancasila. Saling menghargai, menghormati. Ya, yang kemarin sudah keberapa kalau saling menghargai, menghormati? Sila, ya? Keempat. Baik, saya mau mengajak anak-anaknya semuanya ikut bernyanyi. Semua bernyanyi, ya. Bisa menyanyikan Mas Merdeka, siswa berkarakter Indonesia. Nasional revolusi mental, membangun karakter generasi gemilang. Untuk bangkitkan generasi emas bagi manusia Indonesia. Pendidikan nasional, tumbuh kembangkan moral etika bangsa. Penuhi pekerti ahlak yang mulia, siswa berkarakter Indonesia. Religius hidupnya, nasionalis jiwanya, integritas jadi tujuannya. Mandiri hidupnya, gotong royong semangatnya, persatukan bangsa Indonesia. Ini salam dan bahagia, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di tempat ini. Penerapan budaya positif di sekolah. Penerapan budaya positif di sekolah. Dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid atau merdeka belajar. Yang kedua, nantinya kita akan melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Berikutnya, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dan dalam berinteraksi dengan murid. Ini yang menjadi capaian umumnya. Kemudian yang menjadi capaian khususnya adalah nanti kita akan mengenal konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma, stimulus respons, dan teori kontrol. 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia,
serta 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Dan yang terakhir, reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkan sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid. Inilah yang menjadi contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Kita bayangkan petani Bapak Ibu, yang pertama menyiapkan benih, menanam, merawat, memberi pupuk. Demikian juga lah hanya kita sebagai pendidik menurut Ki Hajar Dewantara. Sebenarnya disiplin ini berasal dari bahasa Latin, dari kata disiplina yang artinya belajar. Yang kita bayangkan mungkin selama ini kalau dikatakan disiplin sudah patuh peraturan, begitu ya. Dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari si Socrates dan Plato, ya. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, ini yang saya katakan tadi, makna kata disiplin ini berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ini yang sering yang kita ketahui Bapak Ibu, kan ini orangnya disiplin karena dia sangat patuh dalam peraturan. Padahal kata disiplin ini yang sebenarnya adalah belajar, ya. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, kita pun kata disiplin tadi dihubungkan dengan peraturan, terkadang bukan peraturannya. Jadi kita terkadang karena peraturan menjadi kurang nyaman. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ya, jadi masih itu yang ada di konsep kita selama ini Bapak Ibu. Nah, itu yang mau kita ubah mindset kita. Nah, di sini untuk menerapkan budaya positif tadi ada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi perilaku manusia yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau pernah dari POP, mengapa kamu membuang sampah nak? Mungkin ada jawaban anak supaya tidak dihukum, takut dimarah. Jadi belum ada dari diri sendiri, ya. Jadi ini dikatakan motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Supaya tidak dihukum, supaya saya merasa nyaman. Nah, itu biasanya alasan dari orang yang disiplin karena peraturannya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Terkadang siapa yang ingin cepat hadir dapat hadiah? Ya, anak-anak terkadang termotivasi untuk cepat hadir, tapi untuk mendapatkan imbalan. Nah, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ya, dia mengharapkan imbalan Bapak Ibu. Nah, ini juga masih motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Jadi masih jarang ya anak-anak kita menaati peraturan untuk menghargai diri sendiri. Masih dominan yang saya alami Bapak Ibu di kelas ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Nah, yang ketiga ini masih jarang saya temukan. Nah, inilah yang akan kita mulai ubah di dalam pembelajaran kita dan konsep kita juga. Jadi ini menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi kembali ke diri sendiri Bapak Ibu. Inilah yang dikatakan motivasi internal, tujuan disiplin positif. Nah, dari teori motivasi ini, ya, mari kita Bapak Ibu mencoba untuk mengikuti yang ketiga ini. Walaupun sebenarnya sulit. Saya sudah mulai di kelas. Hanya memang sulit Bapak Ibu. Karena mungkin selama ini
ya yang dua ini masih dominan dilakukan oleh para peserta didik kita, dan ini masih yang mereka ketahui. Belum dari diri sendiri, belum tujuannya menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Nah, begitu Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu ada diagram. Di sini ada yang di dalamnya ada peraturan kelas, kemudian naik keyakinan kelas, kemudian lingkungan positif dan budaya positif. Apa maksudnya ini Bapak Ibu? Ya, yang selama ini kita memang masih membuat peraturan-peraturan di kelas. Misalnya kesepakatan kelas, ya kesepakatan kelas. Jadi nanti Bapak Ibu diharapkan apakah kita buat peraturan atau keyakinan kelas yang nantinya menjadi lingkungan positif dan bagian budaya positif sekolah kita. Nah, bukan saja. Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi, peraturan kelas ataupun kesepakatan kelas yang selama ini kita bentuk di kelas kita masing-masing, kita mau mengubah namanya menjadi keyakinan kelas, Bapak Ibu. Karena apa? Keyakinan kelas ini tadi mengacu kepada motivasi yang ketiga. Ini tadi. Nih. Menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Ya. Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm mengendarai kendaraan roda 2? Banyak mungkin, misalnya saya pribadi pun, supaya tidak ditangkap polisi, apalagi saya belum punya SIM. Itu mungkin jawaban sekilas dari saya. Nah, yang tepatnya sebenarnya, ya saya hanya untuk menjaga safety saya, keamanan saya. Bila sesuatu terjadi, ya saya sudah jadi aman begitu sedikit ya. Nah, itu contoh-contohnya Bapak Ibu. Yang kedua misalnya, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Prokesinya menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Apakah hanya untuk memenuhi SOP? Ya. Ini yang mau kita terapkan Bapak Ibu. Jadi yang sebenarnya ya supaya saya lebih aman, sehat, tidak terkena virus. Jadi kesadaran ini contohnya peserta didik saya yang sekarang. Kalau dulu masih teratur mencuci tangan, kalau sekarang sudah ada yang lolos Bapak Ibu masuk. Jadi kesadarannya belum ada begitu ya. Nah, kemudian yang ketiga contohnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya. Kalau saya pribadi, mengapa saya datang tepat waktu? Ya supaya tidak terlambat, nanti dimarah. Itu betul. Saya alami Bapak Ibu. Tapi yang sebenarnya, ya saya datang tepat waktu untuk diri saya supaya saya tidak ketinggalan. Misalnya pada materi pembelajarannya atau materi pelatihannya. Jadi itu kira-kira Bapak Ibu contoh-contoh pertanyaannya tentang mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan. Jadi dari ketiga pertanyaan ini saya harus punya keyakinan bahwa itu semuanya untuk kebaikan diri saya. Mengapa harus pakai helm? Ya, untuk diri saya yakin untuk diri saya. Yang berikutnya, mengapa harus melaksanakan peraturan 3M? Ya, untuk diri saya juga. Dan yang ketiga, mengapa harus datang tepat waktu? Ya, untuk diri saya, bukan untuk sekolah, bukan untuk orang lain, bukan untuk menghindari peraturan, menghindari hukuman dan yang lainnya. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik tadi, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menerapkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Tapi memang Bapak Ibu pasti sulit ya, saya sudah mengalaminya, sulit. Terkadang kita manusia pasti punya batas kesabaran. Sudah kita sabar-sabarkan tetap, tapi kita mencoba Bapak Ibu, ya. Kemudian, nah di sini contoh-contoh peraturan yang akan kita ubah menjadi keyakinan kelas
atau nilai kebajikan yang dituju. Contoh Bapak Ibu. Peraturan yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini misalnya di perpustakaan ini atau di ruang literasi ya. Nah, kita yakinkan bahwa itu adalah tanggung jawab. Jadi antara peraturan dan keyakinan ini kalau kita lihat di sini ini mengacu kepada secara umum dia. Nah, kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Ada kata larang, tetap dia mengacu ke peraturan. Menghormati keyakinannya, menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini di kesepakatan kami kelas 4 hari ini, ya kan? Nah, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, di sini yang mau kita buat menjadi keyakinan, menghormati orang lain dan komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Ya. Kemudian berikutnya, dilarang melakukan kekerasan. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, keyakinan yang akan kita bentuk nanti di sini itu secara umum keselamatan dan menghormati orang lain. Berikutnya, dilarang menggunakan narkoba, yaitu keyakinannya demi kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, yaitu menghormati orang lain dan kesabaran. Inilah keyakinannya Bapak Ibu. Yang berikutnya, gunakan masker. Ya, ini tadi masuk ke kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, di sini keyakinannya adalah keselamatan dan keamanan. Nah, kalau kita refleksi diri Bapak Ibu, mungkin peraturan-peraturan ini ada di kelas kita masing-masing. Nah, ini mau kita ubah menjadi keyakinan kelas, supaya tercipta budaya positif, merdeka belajar bagi para murid-murid kita Bapak Ibu. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Ini pengaruhnya ini Bapak Ibu jangka pendek dan jangka panjang. Kadang ada orang yang sudah dihukum, nanti sudah lupa lagi, kembali lagi dilaksanakan kesalahannya. Penghargaan untuk menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Jadi dihukum oleh penghargaan ini sebenarnya kurang baik Bapak Ibu ya. Kadang-kadang ini yang sering kita lakukan. Sama seperti nilai. Anak-anak terkadang, "Men, nilaiku kok begini? Men, nilaiku kok seperti ini? Aku ranking berapa?" Mereka masih nilai Bapak Ibu. Tidak lebih pada nilai-nilai apa yang sudah saya buat. Ya. Kemudian, nah ini ada contoh tindakan buruk, hukuman atau sanksi konsekuensi. Baik, di sini ini sering mungkin pernah saya juga lakukan, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, "Saya tidak akan terlambat lagi." Terlambat di sekolah Bapak Ibu. Ini merupakan tindakan guru yang sering kita lakukan di sekolah kita. Ini merupakan hukuman Bapak Ibu, hukuman. Jadi merdeka belajar tidak mengizinkan adanya hukuman, karena hukuman itu efeknya ada yang jangka panjang, ada yang jangka pendek Bapak Ibu. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah. Ini sering kita lakukan. Ini juga hukuman Bapak Ibu. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Ini hukuman. Nah, yang menjadi konsekuensi di sini sanksi, misalnya Bapak Ibu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kan maunya seperti itu Bapak Ibu. Temannya mencoret-coret buku teman yang lain. Ya, mari kita berikan konsekuensinya, menggantikan
kertas tugas teman yang telah dicoret-coret diganti ya nak. Itu tidak baik. Mencoret-coret buku temannya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini sanksi atau konsekuensi Bapak Ibu. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya, konsekuensi. Jadi jangan langsung kita hukum. Begitu ya. Nah, misalnya berikutnya, murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya, ini termasuk hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini Bapak Ibu sanksi atau konsekuensi? Sanksi Bapak Ibu. Iya. Baik, ini adalah sanksi Bapak Ibu. Mengelilingi karena kita sudah menghukum itu ya. Iya. Jadi ini Bapak Ibu. Ya. Ada dinamakan dengan pembelajaran fisik. Pak, ini belum selesai, Pak. Nanti Pak. Belum selesai. Nanti masih ada lanjutannya Pak. Simpan dulu Pak. Baik, inilah Bapak Ibu tindakan guru yang sering saya lakukan juga di dalamnya, yang termasuk hukuman, sanksi atau konsekuensi. Nah, apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Nah, di sini ya Bapak Ibu. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan, ya satu kali disuruh lari, 2 kali 3 kali lapangan, sakit. Nah, konsekuensi itu apa? Sesuatu yang harus terjadi. Nah. Kemudian berikutnya, membuat anak sakit. Ya, ini pernah saya alami. Saya suruh lari Bapak Ibu ke KPR, sakit saya yang kena. Mimisan anaknya. Akhirnya apa? Dipanggil saya jadinya bermasalah. Gitu. Jadi ini yang kita alami. Nah, konsekuensinya apa? Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian berikutnya, anak membenci kedisiplinan. Terkadang kita pun begitu ya. Saya merasakan itu kadang-kadang, Bapak Ibu. Anak membenci kedisiplinan. Nah, konsekuensinya anak menghargai disiplin. Kemudian hukuman itu lebih kepada paksaan, dipaksa. Kalau konsekuensinya stimulus dan tanggapan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Berikutnya, konsep diri yang buruk, konsekuensinya konsep diri yang baik. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Karena takut dihukum, dia sembunyikan, itu biasa. Saya temukan pada peserta ini. Konsekuensinya anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Bapak Ibu, inilah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi antara hukuman dan konsekuensi ini Bapak Ibu, mari kita mulai berbenah diri, menerapkan budaya positif di sekolah kita ini. Nah, terkadang Bapak Ibu, anak yang bermasalah ada penyebabnya. Di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini untuk bertahan hidup Bapak Ibu, ada merasa cinta kasih dan merasa memiliki dan dimiliki. Kadang-kadang anak-anak ini kurang perhatian nih, ya. Mungkin ada sesuatu yang dilakukannya karena dia capek cari perhatian supaya perhatikan dulu. Itu mau terjadi ya. Yang berikutnya kesenangan. Contohnya, kenapa kamu ganggu teman-teman? Kenapa harus kamu gitu kan? Mau bermain ya men?
Contohnya, kenapa kamu ambil mainan temanmu? Aku kan mau juga yang seperti ini. Dia mau menguasai yang melakukannya supaya tidak terjadi dari masalah ini. Dikatakan si anak, iya maaf saya akan belajar supaya tidak minta-minta jawaban lagi sama mama. Bagus, saya katakan. Jadi kita berikan kesempatan kepada anak itu kebebasan apa yang akan dia lakukan supaya tidak terjadi lagi masalah seperti itu begitu. Kemudian hasilnya apa? Hasilnya kepada peserta didik akan menguatkan pribadinya. Enggak dimarahi aku tadi, hanya dikatakan, disuruh lagi aku apa yang akan aku lakukan. Ya, jadi dia menguatkan diri kepada peserta didik Bapak Ibu. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitasnya apa? Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian murid akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Ini Bapak Ibu kembali ke refleksi pembelajaran yang sudah kita lakukan di kelas kita masing-masing. Disitulah dia bisa berefleksi. Ya. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Baik, dampaknya pada murid akan mengevaluasi diri. Oh iya ternyata tidak baik seperti ini. Bagaimana cara memperbaiki diri? Dia akan berpikir Bapak Ibu. Nah, jadi dari kelima posisi kontrol ini kita menuju posisi manajer, Bapak Ibu. Ya, kalau yang paling parah di sini nih, kontrol penghukum ini Bapak Ibu, mari kita tinggalkan sama-sama. Mari kita berjalan menuju manajer, Bapak Ibu. Kemudian dari kelima posisi kontrol tadi kita diharapkan bisa sebagai manajer Bapak Ibu. Untuk menjadi manajer kita melakukan restitusi. Apa itu restitusi Bapak Ibu? Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Inilah yang dimaksud dengan restitusi Bapak Ibu. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian di sini ada restitusi. Ciri-cirinya adalah ya, restitusi itu tadi memperbaiki kesalahan bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan Bapak Ibu. Kemudian ciri-ciri yang kedua memperbaiki hubungan. Yang ketiga tawaran. Jadi bukan paksaan. Kita tawarkan apa yang bisa kamu lakukan nak untuk mengubah atau supaya tidak melakukan hal demikian tadi. Kita berikan tawaran atau peluang kepada anak-anak kita. Berikutnya, restitusi ini menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi lebih kepada diri si anak, bukan karena orang lain. Berikutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Iya, jadi kalau kita melakukan restitusi kepada murid kita, mari Bapak Ibu kita perhatikan kebutuhan dasarnya tadi. Berikutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Kemudian, restitusi fokus pada solusi Bapak Ibu. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Bertanya Bapak Ibu, mungkin kita berbuat seperti itu. Kalau anak-anak berbuat salah, ayo keluar. Dia akan menjadi terasi. Jadi restitusi kita diharapkan dapat mengembalikan murid yang
yang berbuat salah tadi pada kelompoknya. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Misalnya di sini Bapak Ibu yang pertama tadi, ya, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, disebut jadi kelompok menstabilkan identitas. Misalnya, berbuat salah itu kan hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga berhak kok berbuat salah. Nah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Nah, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini contoh-contoh perkataan kita Bapak Ibu menstabilkan identitas. Next, validasi tindakan yang salah. Misalnya, guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Yaitu contoh-contohnya Bapak Ibu ya. Kemudian, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ini contoh tindakan-tindakan validasi tindakan yang salah kepada peserta didik kita. Kemudian berikutnya, menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Nah, ini masuk ke menanyakan keyakinan. Kita hubungkan dengan keyakinan yang sudah kita sepakati. Begitu Bapak Ibu ya. Next. Terima kasih. Memerdekakan anak ataupun merdeka belajar, pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Mari kita Bapak Ibu secara perlahan-lahan kita praktekkan di kelas kita masing-masing. Saya harap nanti setelah ini ada sedikit perubahan yang bisa kita lakukan di kelas kita. Saya harap begitu Bapak Ibu, dan nanti materinya ini akan saya share ke Bapak Ibu yang mau ya. Forum. Nanti tentang restitusi segitiga itu nanti bisa kita praktekkan Bapak Ibu kalau anak kita ada masalah atau ada kasus. Mari Bapak Ibu kita coba. Saya sudah coba ini kepada murid saya, dan dia besoknya dia merasa nggak ada beban loh bertemu dengan saya. Dan dia makin dekat dengan saya. Padahal waktu dia dia merasa ketakutan Bapak Ibu. Aduh, gimana nanti aku dipanggil orang tua aku? Saya panggil. Ya. Setelah itu, ya besoknya dia merasa tidak terbeban berjumpa dengan saya Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang lain juga bisa mempraktekannya kepada anak kita. Semuanya demi untuk kemajuan anak bangsa, sekolah kita juga, dan kita juga Bapak Ibu. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih untuk kita semuanya. Salam sehat dan tetap semangat. Horas, horas, horas.